Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Sahabat Cerita. Sebelum kita dengar kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update kisah inspirasi lainnya. Mari kita telusuri cerita ini bersama-sama. Di suatu masa yang jauh, ketika wahyu ilahi masih turun dan nabi-nabi berjalan di antara manusia, ada sebuah kisah tentang dua orang yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 13 hingga 27. Nabi Isa alaihi salam menerima perintah dari Allah untuk mengirim dua orang utusan ke sebuah kota yang penduduknya membangkang dan menyembah berhala. Utusan pertama dan kedua ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan Allah dan menyeru penduduk kota itu kepada tauhid. Antakya merupakan kota yang penuh sejarah. Kota ini dalam masa lampau dikenal dengan penduduknya yang menyembah berhala dan menolak dakwah para utusan Allah. Antakya, yang juga dikenal sebagai Antiochia, adalah sebuah kota kuno yang terletak di Turki modern, didirikan pada tahun 300 sebelum Masehi oleh Seleucus I Nicator, salah satu jenderal Alexander Agung. Kota ini segera menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi terpenting di dunia kuno. Pada zaman dahulu, Antakya dikenal sebagai pusat penyembahan berhala. Kota ini dipenuhi dengan berbagai kuil dan patung dewa-dewa Yunani dan Romawi. Salah satu dewa yang paling terkenal disembah di sini adalah Apollo, dewa matahari, musik, dan ramalan. Kuil Apollo di Daphne, dekat Antakya, adalah salah satu yang terbesar dan paling megah. Kuil ini bukan hanya tempat ibadat, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya di sini. Penduduk kota mengadakan berbagai festival, pertunjukan, dan ritual untuk menghormati dewa-dewa mereka. Nabi Isa alaihi salam mengirimkan dua utusan dari Hawariyun kepada penduduk Antakya. Kedua utusan tersebut bernama Sadik dan Masiduk. Hawariyun adalah sahabat-sahabat yang setia mengikuti Nabi Isa serta menolong dakwahnya. Saat kedua utusan mendekati kota Antakya, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang menggembala beberapa kambing kecil. Namanya adalah Habib An-Najjar. Percakapan pun terjadi. Siapakah kalian berdua? Kami adalah kedua utusan Nabi Isa. Kami ditugaskan untuk mengajak kalian dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Ar-Rahman. Ketika mereka tiba di kota tersebut, mereka mulai berdakwah dan mengajak penduduk untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang esa. Namun, seruan mereka ditolak dengan kasar. Penduduk kota menganggap mereka sebagai pembohong dan ancaman bagi adat dan kepercayaan mereka. Meskipun menerima banyak penolakan, kedua utusan ini tetap sabar dan terus berdakwah. Melihat kesungguhan dan keteguhan hati mereka, Nabi Isa alaihi salam kemudian mengutus seorang utusan ketiga untuk memperkuat dakwah mereka. Dengan kedatangan utusan ketiga, mereka bertiga bersama-sama berusaha meyakinkan penduduk kota. Namun, bukannya menerima, penduduk malah semakin keras menolak. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami bernasib malang, karena kamu, jika kamu tidak berhenti, kami pasti akan merajam kamu dan akan menimpakan azab yang pedih kepada kamu." Di tengah situasi yang semakin memanas, muncullah seorang pria dari ujung kota, seorang yang beriman. Dengan penuh keikhlasan, dia berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang beriman itu melanjutkan dengan memberikan kesaksiannya. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki bencana terhadap kau, niscaya syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Namun, seruan penuh keimanan ini tidak menggugah hati penduduk yang keras kepala. Mereka malah membunuh pria beriman itu dengan kejam. Setelah kematiannya, Allah menyambutnya di surga, dan dia berkata, Aduhai, sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang keimanan, keteguhan hati, dan kesabaran dalam berdakwah. Meskipun menerima penolakan dan kekerasan, para utusan Allah tetap setia pada tugas mereka, dan orang beriman yang membela
kebenaran pun mendapatkan ganjaran yang luar biasa di akhirat. Demikianlah kisah dua orang yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam, sebuah cerita yang abadi dalam ajaran Islam, mengingatkan kita akan pentingnya iman dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Terima kasih telah menonton video dari Sahabat Cerita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video inspiratif dan kisah sejarah Islam lainnya.